Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, Bapak Dr. Andes Insinyur Syahrial Sadik, ST, MGinar, MM, MSI, PP. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 2 mengenai studi kasus evaluasi kebijakan fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Next. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama, Kinanti Restu Himawati, Nur Askia Azahra, Nida Ankofia, Aryani Hairunisa Mutiade, Sherlina Zua, Nadia Salma Putri, dan Sita Nisa Farahmi atau saya sendiri. Next. Studi kasus yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pertanyaannya mengenai bagaimana kebijakan fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Lalu analisisnya yaitu evaluasi kebijakan fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Next. Pendahuluannya yaitu kebijakan fiskal adalah ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengelola dan mengatur penerimaan atau pendapatan, serta pengeluaran belanja negara atau daerah guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi, menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Next. Analisis. Kebijakan fiskal Provinsi Kalimantan Selatan memainkan peran penting dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu terutama pasca pandemi COVID-19. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal tersebut dapat dilihat melalui 3 pendekatan, yaitu realisasi APBN atau APBD, dampaknya terhadap sektor ekonomi, dan arah pembangunan infrastruktur. Next. Realisasi APBN-nya yaitu pendapatan negara meningkat sebesar 99,13%, yang menjadi 10,93 triliun, yang mencerminkan pemulihan ekonomi dan efektivitas pengumpulan pajak terutama dari sektor PPH non-migas, yaitu naik sekitar 170,07%. Nah, belanja negara turun sekitar 6,10%, yang disebabkan oleh kendala teknis pelaksanaan program seperti pengadaan barang dan jasa serta revisi anggaran. Lalu, yaitu transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD masih menjadi komponen utama dalam pembiayaan daerah sebesar 9,18 triliun atau 45,29% dari PAGU. Next. Untuk realisasi APBD-nya, pendapatan daerah mencapai sebesar 12,1 triliun, yaitu 50,95% dari target, yang didominasi oleh dana transfer, yaitu sebesar 8,93 triliun, dan pajak daerah. Lalu belanja daerah itu masih belum optimal dengan realisasi 41,75%, terutama pada belanja modal yaitu sebesar 20,22% karena kendala proses lelang dan pengadaan. Lalu untuk silpa yaitu sebesar 1,63 triliun menunjukkan adanya dana yang belum terserap optimal, namun juga mencerminkan seberapa mampu fiskal daerah tetap dalam kondisi aman. Next. Dampak terhadap pertumbuhan ekonominya, yaitu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan kedua tahun 2022 mencapai 5,81% years of years, yaitu kegiatan konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi. Next.
Pembangunan infrastruktur dan multiplier effect, yaitu pembangunan jembatan Sungai Lalak dan bendungan Tapin merupakan contoh konkret penggunaan fiskal untuk memperkuat konektivitas dan ketahanan pangan, terutama di Kalimantan Selatan. Nah, dukungan fiskal terhadap pembangunan ibu kota negara atau IKN juga memperkuat yang strategis, yaitu meningkatkan prospek investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Next, kreasi atau creating. Bagaimana merancang strategi kebijakan fiskal yang lebih optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah? Yaitu yang pertama, reformasi pengelolaan belanja modal, percepat proses lelang dan perizinan agar proyek infrastruktur berjalan tepat waktu. Yang kedua, meningkatkan sinergi pusat sampai daerah buat sistem monitoring online untuk syarat penyaluran TKDD agar tidak terjadi keterlambatan lagi. Lalu yang ketiga, dorongan inovasi PAD, yaitu mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pariwisata berbasis bendungan seperti Bendungan Tapin dan agroindustri lokal untuk meningkatkan penerimaan asli daerah atau PAD. Next. Nah, mungkin itu saja tadi materi dari kelompok 2 yang sudah saya jelaskan. Kesimpulannya yaitu kebijakan fiskal pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu melalui peningkatan penerimaan negara dan pendapatan daerah, pengeluaran pemerintah yang menopang sektor real dan infrastruktur. Lalu yang ketiga yaitu transfer fiskal dari pusat yang menjaga keberlanjutan layanan dan pembangunan daerah. Nah, namun dari kebijakan tersebut efektivitasnya itu masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penyerapan anggaran dan efisiensi belanja modal. Nah, jika hal ini diperbaiki lebih lanjut, maka kebijakan fiskal tersebut bisa berpotensi lebih besar dan dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.